Udah dah, silakan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita ketemu di podcast Nongkrong Santai bareng gue Arif. Gue dulu nih. Mang Jajang. Nih menjelang Lebaran suasananya makin ini, makin rame. Rame di jalan, Rame. di masjid mah makin sedikit. Enggak, tapi gue lewat jalan utama nih, kita daerahnya Bekasi nih. Buat teman-teman nih, buat sekedar ini aja ya. Jalur kita tuh jalur Pantura nih, yang di sini. Itu yang mau jalur Pantura itu belokannya udah nggak ada. Jadi yang belok muter-muter itu udah ditutup. Namanya simulasi lalu lintas. Rekayasa jalanan gitu. Rekayasa lalu lintas. Itu gua nyari muteran susah banget, buset. Muter-muternya ke Cibitung dong. Iya, Pak, ini gobel. Iya, langsung bisa muter tuh di situ. Gua bilang, waduh, udah mana macet lagi kan. Tapi gua nggak tahu deh di daerah yang lain ya, di tempat-tempat lo gimana kan. Gua juga nggak tahu nih. Ini di tanggal berapa sih? Kalau dilihat Ramadannya sih sekarang malam ke 27. 27 ya benar. 28. Oh iya. Ya itu gua nggak tahu Besok deh. puasa ke 28. Jadi gini, emang fenomenanya dari dulu gitu ya, makin Ramadan makin mau habis gitu kan. Itu pasti di musola apa di masjid tuh pasti ada kemajuan. Jemaahnya makin maju, maksudnya jemaahnya yang sak depan doang. Sak belakang udah pada nggak ada, udah pada mudik. Udah pada kemana ya kan. Kalau awal-awal kan rame gitu kan. Ya itulah, tapi balik lagi kan namanya juga mau lebaran beda-beda ini ya. Istilahnya kita kan ada yang mudik gitu kan, ada yang memang nggak bisa mudik gitu kan. Buat yang mudik mau naik kendaraan apapun hati-hati di jalan, tetap patuhi peraturan lalu lintas, Protokol lah ya. iya, helm jangan lupa pakai. Jangan melebihi kapasitas yang kita bawa, yang kita kendarai. Gitu. Jangan lebihin lah. Gua sering nemuin tuh kalau di jalan kita, ya tadi yang gue bilang, kita kan salah satu jalan besarnya jalan menuju Pantura kan. Itu kalau gue ngeliat udah banyak tuh, maksudnya ada yang motor, ya kan. Tapi ngomong-ngomong soal mudik, lo tau gak ya, tradisi mudik itu tuh ternyata tuh yang ada cuma di Indonesia doang. Ya, Itu termasuk yang mungkin tradisi lah ya, biasaan gitu, cuma di Indonesia doang. Jadi untuk mau macet gimana juga tetap aja happy gitu. Namanya juga mau pulang kampung kan, kampung halaman ya kan, buat yang para perantau pada mau sungkeman gitu kan. Tapi kalau sekarang ketimbang dulu mungkin hype-nya tuh lebih kayak dulu kali ya. Kalau sekarang kan silaturahmi gini loh. Zaman kita nih mau ngomong sama orang tua di kampung aja, ya kan pakai surat, ya kan. Pakai surat aja tuh udah istilahnya apa ya? Effortnya butuh lebih gitu. Tentang pos, ya kan. Terus pulang kampung juga mesti kudu pulang, ya kan. Kalau sekarang kan modelnya kan kayak bisa WA aja udah bisa lihat muka orang tua di kampung, ya kan. Jadi istilahnya nggak wah dulu lah istilahnya kalau kayak mudik gitu ya. Iya. Jadi mungkin suasana mudik ya era-era kita lah ya, tahun-tahun 90-an itu. Era-era generasi milenial gitu kan. Yang pasti gini aja sih, perbedaan itu setiap tahun terus zaman generasi pasti beda. Kayak dulu aja gue yang mau jalanin lebaran pas lagi kemenangan tuh, itu gue banyak ritualnya apa? Gue harus ziarah dulu, ziarah dulu. Kira main kembang. Enggak, itu kan salah satu ritual masih dipelihara sih. Iya, maksudnya itu kan sebagai ritual kita juga gitu ya, yang menjalankan tradisi lah ya. Gue harus ziarah dulu, terus gue harus
ke rumah saudara dulu nih yang jauh, mohon maaf gitu. Kalau buat gue mohon maaf nih lebaran ini nggak bisa ke situ gini dengan alasan gini kayak gitu. Nah pas hari H-nya baru gue tuh kontek-kontekan, dalam arti gue sebelum maaf kan mereka udah tahu nanti pasti lebaran cuma hanya by phone gitu. Oh, jadi udah dikonfirmasi duluan. Istilahnya kunjungannya diduluin gitu. Ya, diduluin. Buat yang jauh-jauh. Takutnya gini. Nggak Uber. Nah, ya takutnya gini. Mereka mengharapkan kita datang gitu. Nungguin akhirnya kita nggak datang. Lebih baik kita bicara duluan gitu kan. Tapi emang dari generasi ke generasi memang cara beda-beda. Tapi hikmatnya tuh tetap sama. Sama. Silaturahmi ya kan, baik mau lewat dulu nggak bisa datang lewat surat, nggak bisa datang lewat lu ingat gak dulu tuh ada ini loh yang telepon umum buat nelpon interlokal. Iya tahu lebaran apa kartu ya. Iya kartu ya, juga kan? telepon kartu juga itu bilik wartel. Wartel ya. Sekarang udah nggak ada lagi. Nggak ada. Sekarang udah gadget lah ya. Sekarang tiap orang udah punya wartel sendiri. Tapi lu ngalamin kan lu? Dulu kan kita belum Android ya, kita masihnya masih telepon suara doang. 3G ya. Oh iya. 3G. Dulu kan kita SMS atau BBM ya. Kalau ngalamin komunikasi lewat BBM tuh pasti saat hari libur raya Lebaran tuh pasti delay. Nah, gini. Bener nggak? BBM itu maksudnya BBM itu maksudnya ke Gen Z apa ke milenial coba katanya? BBM itu maksudnya ke Gen Z apa ke milenial? Milenial. Lebih ke Gen Z gue bilang. Milenial tuh istilahnya tuh zaman-zaman kita yang ngerti-ngerti pergaulan kan, dulu kan zaman-zaman udah ada BBM itu kan zaman-zaman kita udah kerja. Oh iya. Bukan zaman-zaman kita kuliah. Zaman-zaman kita kuliah kan kita masih SMS-an. SMS-an. Berarti itu emang starting smartphone istilahnya punya fasilitas macam-macam itu dimulai dari anak-anak Gen Z. Iya sama yang gue bilang, kita ngalamin BBM. Iya, kita nikmatin lagi. Ya nikmatin BBM. Sebelum ada BBM juga begitu juga. Itu SMS kalau zaman hari raya itu nyampe telat tuh. Bener, lu rasain nggak sih? Tapi ada yang khas gitu Pak. Iya. Pas hari raya itu yang nama SMS ada bisa gambar-gambar masjid. Iya. Lukir ya, disusun-susun. Tanda baca. Iya, dulu itu bisa ya. Benar itu salah satu ide kreatif. Iya. Anak-anak dulu tuh kreatif loh, sampai nyusun gitu. Love ya kan. Terus ada Idul Adha Idul Fitri gitu, ada tulisannya loh. Itu dengan angka ya. Iya. Dengan angka huruf, ya kan, angka huruf terus titik, pokoknya pakai tanda baca simbol. Abjad lah, semua abjad deh dipakai gitu. Makanya itu kok anak sekarang tuh nggak kreatif karena udah ada ya. Teknologinya udah canggih. Kayak itu dari suasana tuh kan, dari suasana lebarannya di situ kan. Terus kayak zaman dulu kalau misalkan kayak dari makanan, kayak makanan, kalau mungkin lu kalau pernah tinggal di kampung Betawi ini, nggak tahu deh sekarang gimana ya. Kan dulu kan gue zaman kecil, gue dulu kan di daerah Romangun tuh, kan banyak orang Betawinya ya kan. Ya gue termasuk yang penduduk yang asli situ tapi pendatang gitu loh. Tapi udah lama gitu istilahnya, gue lahir di situ. Itu tuh kalau lebaran jadi itu kayak pada bawa ini kayak seserahan. Pada badan tukeran deh. Iya, pada bawa makanan banyak ke ini ke misalkan saudaranya gitu. Jadi misalkan apa namanya, lu tahu kan kalau kayak orang Betawi mau nikahan itu kan kayak bawa makanan banyak, ada roti buaya ini cuma nggak ada roti buaya kan. Dodol keranjang. Dodol Betawi. Dodol keranjang. Iya, tahu. Kue keranjang itu mah Cina. Iya, dodol keranjang. Betawi. Enggak, kue keranjang. Yang benar kue keranjang, bukan dodol keranjang. Kue keranjang itu dodol. Iya, itu sebutannya. Maksud kue keranjang tuh banyak isinya, bukan dodol doang. Jadi gitu. Jadi apa? Bawa makanan gitu. Itu gue ingat banget tuh. Zaman-zaman gue kecil dulu tuh kan, gue tinggal di daerah Romangun. Emang banyak orang Betawinya situ kan.
Jadi tuh tiap Akar kelapa, akar kelapa. Iya. akar kelapa mah Betawi Bekasi. Enggak. Tapi ada. Wah, Ada. atas Mbak, kelapa pokoknya tuh. Betawi ada semua namanya Betawi dia Kemayoran aja akar kelapa. tahu. Iya. Akar Ya kan Bekasi kan kelapa, juga Betawi. Pokoknya kembang goyang, kembang goyang, itu universal makanan. opak lah. Yang sangat umum paling makanan rengginang. Buaya di Ya Jakarta. kan? Betawi itu ada rengginang, Jawa pun juga ada rengginang. Apa suku-suku lain juga pasti ada rengginang. Jadi Itu kayak umumnya. Enggak, kalau kayak makanan ya kan. Betawi itu tuh akar kelapa, nah itu kue keranjang tuh. Nah, itu udah pasti kalau lebaran. Ya pokoknya udah pasti. tradisinya gitu. Jadi Ya kan? kalau apa? Tiap lebaran tuh pasti bawa-bawaan gitu kan. Iya. Nah, terakhir itu minumannya bir peletok. Iya ada. Terus sama ini. Ya kan? Kalau Betawi itu kalau setahu gua ada, gua kan karena gua emang gini gua orang Betawi kan. Itu ada ini loh, ada Asik. apa? Ada apa namanya? Apa? Ketan. Ketan Ki. Ya, tape dari ketan. Nah, itu diikatnya pakai daun jambu. Uli. Ya, uli. Uli, Oke, ya. uli. Tapi ada tapenya dari ketan juga, dari ketan. Terus sama ini. Lo tau nggak agar yang dicetak nih agak-agak ini yang dijadiin kayak permen. Oh iya. Nah, lu tau kan? Permen agar. Ada permen agar tuh yang dijemur kan. Jadi dia padat. Iya, jadi padat Iya. ya. Itu Berarti Betawi gue tuh. bilang, "Cing, ini apaan cing?" gitu kan. Itu tiap gue pernah terakhir tuh zaman gue Lu tahu nggak agar itu? kuliah Tahu zaman kan? zaman Udah tahu gue lu? kuliah jadi Gua makanan yang berat gua. Apaan? Ya itu keranjang kan itu masuk berat. Iya, itu. iya, iya. Ya kan? Terus bir peletok tuh, terus Oh, ketan. iya, ketan. Tape lah. Tape ya itu suka banget. pokoknya gitulah intinya tradisi apa tadi kan pertama tuh tradisi itu suasana lah ya Itu udah pasti ada. suasana tadi tuh terus sama yang kedua tadi makanan nah kalau kayak sekarang kayaknya lebih praktis gitu karena emang ya nggak bisa ini juga ya kita nggak bisa nyampingin kayak marketplace itu udah pasti orang tuh lebih mau cari yang praktis gitu istilahnya kan kita nggak perlu lah repotin saudara bawain bawaan gitu pesan aja Pesan gitu. aja ya. Tapi emang suasananya tuh jadi agak berbeda gitu loh jadi tadinya mau berkunjung ke rumah saudara bawa bawaan gitu kan ini tinggal pesan aja udah ada gitu kan jadi ya itulah jadi ada perbedaannya gitu kan tapi sih hikmahnya tetap Iya, tetap sama. Cuma ya kebanyakan masih make cara yang lama juga masih ada, tapi kebanyakan Iya, lagi udah. yang nyari Udah. gampangnya aja Udah, gitu udah. kan. Terus sama ini kalau sekarang kan apa ya? Kan tadi yang kita udah sebut tuh makanan tradisional kan. Kalau kayak sekarang kan lebih identik kayak apa sih namanya? Ya itulah kayak street food Iya. gitu ya kan. Kayak mungkin kayak spaghetti lah apa segala macam. Jadi kalau dulu nih Opor. dulu zaman kita dulu nih kalau rumah saudara apa rumah kita nih kan di meja makan tuh kan kayak opor terus ketupat ya kan segala macam kalau kayak sekarang coba ada spaghetti ada Tapi masih ada sih sekarang. iya tapi dulu Enggak, kan nggak ada enggak. dulu kan nggak ada spaghetti Enggak, gitu kayak Enggak, maksudnya lebaran nggak ada Opor sekarang masih dipertahankan. Enggak, enggak. Pokoknya yang lebih beragam lah sekarang ya enggak yang kalau benar kata Aris lebih beragam. Tapi yang pasti lebaran itu pasti ada opor. Identik. Nah, itu pasti itu. Gitu. Kalau enggak sayur lontong ya kan opor, Iya. tupat ya kan. Tupat Iya, benar. iya. Itu. tupat lebih ciri khas tupat Ya tapi kan sayurnya itu opor opor kan. Iya Tupat. pasti itu tradisi lah ya. zaman ya apa namanya zaman dulu ini yang siapa tuh yang nyanyi tuh dulu tuh Enno Lerian Oh, yang mana? nyanyi opor ayam ya itulah pokoknya Lu gimana? tapi bener loh Yang mana, yang mana? Iya, gua tahu. Coba. penyanyinya kan Iya. kayak Enno Lerian terus Iya. siapa tuh Bondan Prakoso Bondan. yang sekarang udah si lumba-lumba ya kan si Joshua ya kan. Joshua mah udah angkatan ke sini. Iya masih lebih Tapi muda. dia Gen Z tuh. Iya, Joshua gitu. Ya, jadi itulah. Oh, Eza Yayang, Iya, ya kan? iya. Nah itu udah sangkat. Ya, Bang Eza Yayang, gue tuh nge-follow dia tuh di TikTok tuh. Iya. Tapi nggak dibalas. Hah? Dibales lah, gue suka dia kalau dia suka jualan tuh dia suka jualan di TikTok. Gue suka apa niban-nibanan ini omongan, wah lu generasi gue ya ternyata ya gitu kan.
Jadi di apa? Di jualan TikToknya dia tuh kayak ada yang relate tahun ininya gitu, tahun apa namanya, tahun lahirnya gitu, kata-kata 90 tuh bahasanya tuh dia tuh kayak bisa nyerah gitu. Wah lu angkatan gue ya gitu kata dia. Pasti, gue sama tuh kayak si ini siapa? Robi Pangki Kopral, drummernya. Gue kadang-kadang sama dia gitu, bro. Kira lo ini lo apa ngobrol Ahmad Albar. Bukan, Robi ya. Itu mewu. Ya, Robi Pangki Kopral. Jadi gue gini, bro, main drum lu keren bro gitu. Lu tahu, lu kenal lagu-lagu gua kan? Iya, kenal lu mention dia terus dibalas gitu. Dibalas terus ada lagi Eno juga, Eno drummer. Gua suka, gua kan pemain gitar ya. Tapi gue lebih suka ngeliat orang main drum. Makanya gue kalau misalkan ada orang artis main drum, gue follow tuh. Termasuk Eno netral. Gue bilang, bro, gue ngeliat lo main gitar kayak lo main drum kayaknya ngerasa pengen ngejual tanah ya. Dia jawabnya dia bisa aja lo bro, emang tanah lo gede. Gue ketawa ya kan. Ya itulah, gue lebaran tahun ini nih, buat tahun ini aja gue kayaknya gue lebih banyak di sini deh, nggak keluar jauh-jauh. Kalau lu kan lu masih punya kampung kan, masih punya sanak saudara yang di sana kan? Ya, jadi istilahnya sama lah kan, kayak gue kan juga anak lahir di rantau ya, jadi istilahnya lu anak rantau, lu anak sini. Iya, anak lahir di rantau maksudnya. Jadi istilahnya kalau kayak ke kampung halaman itu kayak mungkin apa ya, mungkin ya kampung halaman kenal cuma orang tua gue doang. Iya, Justru yang kenal gue kecil banyak tuh ya di Betawi itu tadi gue bilang, daerah Rawamangun. Berarti kalau misalnya Tahu gue kecilnya bagaimana, Badungnya gue kecil gimana, berarti baru kalau tahu. di kampung itu sepuh gitu ya, sepuh gitu ya. Apanya? Ya, Enggak, maksudnya Aris, dia kalau di kampung nggak banyak kenal Ada gitu. kenal gua gitu, karena Mungkin paling banyak taunya kenalnya ya dari bokap nyokap. ya, sepuh. Ya kalau kayak mungkin gua lebih banyak yang kenalnya kayak di tadi itu yang daerah Betawi itu, Rawamangun, tahu gua kecilnya bagaimana, Badung kecil gua gimana. Masih ada Gitu. temen lu di rumah. Masih tuh si itu tuh tetangga gue yang dulu tuh masih sampai sekarang rumahnya di situ juga, di sebelah rumah nenek gue itu. Tapi ada nih tradisi nih di Betawi. keluarga gue. Maksudnya gue kan keluarga gue Jawa sama Betawi kan. Nih dari bokap gue, keluarga bokap gue. Ada dua almarhum padi gue Jabar. Jawa Betawi. almarhum padi gue nih. Kalau kita kan Lebaran pasti kesana dulu kan, ke rumah apa? Orang tua dari bapak gua yang dituakan. Bapak gua yang tuakan. Gua kesana, tradisinya gini. Pokoknya yang masih kuliah, masih sekolah lah, kuliah ke bawah berderet. Berderet nih. Berderet itu suruh deret. Itu tanpa kita ini suruh deret. Pokoknya kita udah ngumpul nih. Itu pada berderet tuh yang dari kuliah ke bawah nih. Udah pada ini, pada dia udah pada sungkem nih, Cuma kalau udah pada ngumpul. Ini gua potong nih. Tadi kita ngomongin makanan udah ini ya, udah maksudnya udah kelar ya. Iya, nggak usah pro. Ciri khas. Kita bisa bolak-balik ke situ lagi lah. Maksud gua gini, makanan nih kita kelarin dulu nih soal makanan nih kan, biar nggak lapar lagi kita. Sekarang gini THR, lu masih inget gak THR kalau udah ngumpul nih zaman THR kita beli Tamiya tuh. Tamiya ya oke. Bener kan? Dulu ada air nih, salam tempel. Salam tempel. Iya. Kalau anak sekarang ngikut-ngikut istilah ini aja kan. Iya, kan? Harus beli Tamiya tuh ya kan zaman itu kan. Itu gue selalu deh kalau gue ke rumah padi gue buat tradisi gitu. Pokoknya dari yang kuliah, yang belum kerja pada dapat salam tempel gitu kan. Itu gue pasti nih, gue jujur nih, buat almarhum padi gue pasti dikasihnya lebih. Bener, selalu gue lebih sama padi gue. Alasan nggak tahu, gue dikasih deh. Gue kasih. Lu tahu. Orang juga kagak. Mood gue marah gue. Di bawah kali tadi. Iya kali. Ya terus gue udah tuh
Gue dikasih lebih, abis gue ngantri, ntar pas pulang udah nih buat kamu lagi gitu. Ih, gue rasanya seneng. Jadi dua kali dapat gue selalu itu setiap paling tahun. banyak Iya, setiap tahun. Paling banyak lo inget gak lo dapat salam tempel lo waktu itu berapa? Hah? Pernah gak lo ingat? Itu tahun berapa? Ya enggak, misalnya SMP lah gitu. Enggak, maksudnya paling banyak total semuanya Totalnya. yang paling banyak. Totalnya lah, total nominalnya. Zaman dulu ya. Zaman dolar masih 2.000 tuh ya. Iya benar, dolar 2000. Berapa waktu itu lo dapat? Gue pernah dapat 500.000. Sama. Gue pernah dulu. Kalau dia bawa dulu 500.000. Kalau gue kurang dari itu. Macam tuh. Gue kurang dari itu. Gue sampai DP mobil tuh. 500 tuh. Gue mah udah bisa beli kontainer kan. Kalau dia mah Jatuh dulu mobil harga 30 juta tuh dapat iya, mobil ya. Lu Nah, coba. DP-nya 200. Iya. Enggak, makanya gue dulu ya yang gue nggak gue habis pikir nih, gue ya kalau dibilang sama temen-temen gue dulu di masa gue nih di Jakarta ya, selama gue tinggal di Jakarta waktu kecil gue kelas 2 SD nih, itu uang saweran gue lebih banyak loh, sampai anak-anak tuh bingung. Dulu kan waktu gue kelas 2 SD aja duit coaching tuh buset gede banget coy. Gede banget, gila gue bilang. SD mah iya. SD gede macam Itu gue dapet 50.000. Itu gue kelas 2 SD aja gue tahun 50.000 setara berapa ya? Gue 50.000 itu saweran gue. SD. Yang lain sekarang temen gue dapetnya cuma cepet. 1.500. Nah, paling kalau misalkan itu sekitar 200 ribuan lah ininya apa namanya, nilai tukarnya lah bahasa. Ya, gua nggak tahu. Jadi 4 kali lipatnya lah dulu. Orang gue SD aja jajan orang 25 perak aja masih ada nilainya dulu gue SD. Ih, kalau Jakarta zaman SMP itu 25 perak tuh. kita tuh seragamnya itu harus belinya apa di distro kayaknya ya. Apa? Zaman SMP ya sih waktu itu. Belum distro belum masuk. Belum ada. Berarti pokoknya harus bajunya tuh, kaosnya tuh apa ya? Ya pokoknya kaosnya yang mentereng gitu kan. Terus kalau sholat itu nggak bisa tidur aja besoknya. Iya benar. Nungguin kayaknya pengen ngerasain, gue mau pakai baju baru nih, gitu kan? Tapi benar, itu gue rasain juga. Tapi kalau misalkan kayak apa ya? Kayak zaman kita dulu ya. Apa namanya? Kayak dibeliin baju gitu. Lu pernah nggak sih? Lu bersaudara 2 orang ya? 2 orang ya. Lu suka dibeliin baju samaan nggak? Iya. Ya, gitu ya. Sama Kan? kayak anak gua sekarang Iya. gitu lah. Iya, ya kan karena laki sama laki. Kalau lu kan laki sendiri kan ya. Lu pasti gak ngalamin kan kayak gitu. Nah, kalau kayak gua ngalamin tuh, tapi biasanya nyokap tuh dibedain polanya, misalkan dibeliin kemeja nih dulu nih. Istilahnya kan gua sama adek gua kan beda jauh banget ya, beda 5 tahun ya. Tapi adek gua tuh sama gua sama abang gua lah. Dibeliin bajunya apa ya, cuman beda ininya doang ya. Misalkan kayak dibeliin kemeja nih, coraknya misalkan kotak-kotak gitu ya. Gua kotak-kotak kayak begini, warnanya ini adek gua beda. Tapi tetap temanya kotak-kotak gitu. Oh enggak, kalau gua sama. Berarti itu nggak sama. Kalau itu namanya nggak sama. Kalau gua sama. Beda. Kalau gua sama. Sama persis. Sama bentuk, sama warna, sama. Nah, kalau ini benar. Beda ukuran cuma. Kalau lu beda. Beda ukuran. Gua mungkin ininya doang. Beda. Karena waktu Gua itu sama. karena waktu itu istilahnya gue pun juga ikut milih gitu loh. Misalkan aku maunya yang ini, jadi sesuai selera gue, tapi nggak beda jauh Kalau gue dari itu temanya gitu itu doang. khusus sholat id. Misalnya gue kemeja atau baju koko, ya kan? Baju koko harus sama nih, motifnya sama, sarungnya sama, gitu kan? Tapi kalau untuk ke sana-sana misalnya ke sehari-hariannya kaos itu beda. Tapi kayaknya gini loh, kalau misalkan Gua khusus sholat id aja. enggak, kayak kita dulu ya, kayak kita dulu tuh untuk kayak apa pakaian lah ya. Tadi kan istilahnya kan THR tuh udah kita bahas tadi. Itu sekarang nih ada yang identik lagi nih pakaian nih. Kalau misalkan kayak dulu nih, tadi kan lo ngomongin kan seragam gitu ya, keluarga gitu. Kalau kayak sekarang nih, kalau nggak dikoordinir sama bapaknya atau orang tuanya, itu anak tuh udah masukin keranjang sendiri tuh. Oh iya. Iya. Anak-anak sekarang udah begitu. Kalau Ya kan gue bilang beda. kalau nggak diinin sama orang tuanya, Ya. kalau nggak dibebasin sama orang tuanya itu sekarang tuh anak-anak tuh udah bisa punya selera sendiri. Bahasanya apa sekarang tuh kayak
OTD. Tapi gini ya, gua tanya deh. Lu kalau lu tuh dulu ya. Kalau dulu maksudnya kalau lu beli pakaian itu dikasih duitnya, lu beli sendiri apa sama orang tua lu? Ada zamannya. Ya, kalau SMP biasanya gua kasih duit sendiri. Iya, kasih duit sendiri. Kalau zaman SD gua masih dibeliin tuh. Tapi lu ngikut gitu kan? Tapi gua ngikut. Iya, itu SD. Tapi disamain, tetap disamain gua sama abang gua kalau butuh baju koko kali. Iya, berarti sama kayak gue. Tapi kalau kita SMP kan kasih duit. Enggak, gua kalau dikasih duit malah gue SMA. Kalau gue SMP, ya lu tau lah, gue bengal dari mana kan. Bisa-bisa gue nggak beliin tuh baju kan. Iya kan. Makan Pokoknya intinya gue baru ngerasain gue dikasih duit. Nih lu buat jatah lu lebaran, maksudnya lu beli kaos atau beli apa gitu. Nih beli sendiri, itu SMA. Enggak, gue SMP udah dikasih duit. Ya kelas 1 SMP tuh udah dikasih duit. Tapi kalau untuk baju sholat itu pasti nyokap atau bokap yang beliin. Tapi kalau untuk seharian itu dibebasin. Abang gua sama gua tuh dibebasin, mau lu beli apa terserah. Ya duitnya sekian, kayak gitu. Kalau gua gitu. Tapi kalau misalkan apa ya, kayak lu kalau misalkan kayak sekarang nih ke anak lu nih, lu nerapin kayak nyokap bokap lu nerapin ke lu dulu nggak sih? Enggak. Maksudnya enggak, gue tergantung anak gue sih. Alhamdulillah anak gue itu semuanya terserah dari pihak orang tuanya gitu loh. Maksudnya dalam konteks musyawarah ke anak gitu loh. Ini kamu suka gak sama yang ini? Enggak, yang ini aja. Oke. Tapi misal untuk lebaran pertamanya harus sama ya, barengan ya. Nah itu. Tapi sehariannya sekarang bebas, mau kaos sama celananya atau celana panjangnya itu bebas. Ada yang kayak anak gue pertama tuh celana jeans. Sorry, anak pertama gue tuh biasanya cenderung ke celana gunung. Karena kan dia senang kayak gitu ya. Ya berarti lo tuh udah punya, anak gue yang kecil tuh senang celana jeans kayak gitu. Tapi kalau berarti beda ya, kayak dulu nyokap lu nerapin ke lu dulu ya, beda ya. Karena bini gue sama gue tuh nerapinnya ya universal aja, maksudnya lo mau yang kayak gimana nanti dibeliin gitu loh. Nanti dibeliin biasa kayak gitu. Iya, mungkin ya, karena sekarang kan istilahnya pilihan tuh banyak. Maksudnya pilihan banyak tuh, kalau kayak dulu kita misalkan mau belanja ya harus kita samperin ininya apa department store-nya kan. Kalau kayak sekarang kan online juga bisa. Iya. Online Itu bisa. Tadi sama kalau gue ke anak gue juga seperti itu mendidiknya. Sekarang ya susah juga sih ya. Iya. Kalau misalkan dia punya gadget kan. Terus dia punya, ya itu tadi gue bilang punya pilihan sendiri. Punya pilihan sendiri kan. Kalau pilihan kita kan belum tentu seleranya sama sama dia kan. Iya, ya, yang pasti mah hari pertama lebaran itu, hari pertama Idul Fitri itu kalau anak gue itu berdua pengen sama. Ya udah berarti samaan itu satu keluarga. Iya, bukan adik gue sama adik gue. Anak gue yang bontot sama anak gue yang gede itu pengennya samaan gitu loh. Pengennya samaan. Dia udah kompak tuh berdua, pengennya samaan. Sholat Id pasti samaan. Tapi kalau kesana-sananya atau sehari-hariannya ya kawas apa ya berbeda lah gitu. Beda. Cuma kalau misalnya untuk hari pertama pasti samaan gitu loh. Mau sarungnya, mau beda ukuran doang. Itu aja beda ukuran doang. Ya kan yang motifnya sama, bentuknya sama, warnanya sama. Tapi gini loh. Sama kayak waktu gua kecil juga gitu. Gua sama abang gua selepas dari itu ya Ki, gua bicarain soal saat kita baru pulang dari sholat Id, berarti kan kita minta maaf sama keluarga dulu ya, sama orang tua, sungkeman dulu. Tapi kenapa ya, gue dari dulu, dari SMP lah ya, gue kalau udah sungkeman tuh sama orang tua, gue pasti nangis coy, nangis bener. Saat itu gue nggak tahu apa, kayaknya tuh gue banyak di saat itu. Oke, itu gue akui kayak itu gue akui. Gue akui memang. Nah, kita kan nggak luput dari itu lah ya. Gue sungkem tuh tiba-tiba gue nangis aja. Tiba-tiba gue nangis aja. Di bawah, lu ke bawah aja dulu. Udah lu mending ya minum aja langsung. Gak usah pakai pep. Oke.
Debu bisa hilang. Makanya gue bilang, lu di bawah. Lu betin naik. Kagak. Serius gue ngumpetin. Serius. Udah lanjut terus. Iya, makanya intinya gue selalu gue nangis Itu sampai lupa lu taruh mana. sampai lebaran ini mungkin gue juga nggak tahu kenapa, pokoknya gue kalau sungkeman Itu dari dulu gua nangis berarti ya? Iya, gue Dari dari SMP lah. Dari Dari SMP. ya. Soalnya apa? Gue SMP aja di Al-Muhajirin, jadi gue seenggaknya Oh lo. gue suka dengar gitu, suka dengar ya, tapi gue nggak terlalu menjalankan yang gue dengar gitu. Tapi saat gue sungkeman nangis, apa gue lagi disalahin Ribet lo. di bawah kayaknya. Kagak megang apa lo akhirnya di suzon. Suzon jadinya lu mah. Ribet lo yang lalu. Gua enggak bawa apa tadi ke bawah. Coba suruh berdiri. Coba lu miss call dulu. Ya Allah lo. Gua Apa juga lu. Kalau megang dua agak. Nggak ada kan? Ayo kemana? Habis durasi ini mah. Nah. Mana? Ngapain gua jadi nyari tes jadi deh. Ya udah lo itu join aja masih dikit lah. Iya kalau Ntar baru kamu baru pakai lagi. Gua asepin aja dah. Mungkin boleh. Oke, lanjut terus. Ya kalau gue buat pribadi gue sih begitu. Gue kalau setiap sungkeman, ya di lebaran gue nangis. Mana beb gua nyet? Ada. Lu Ya. turun aja, cari. Lalu kerjain gua. Kagak. Coba lo miss call. Iya. Iya kalau lebaran Digital pantat coy ya. Apa kan emang si Diki kan? Kagak ada. Ngapain gua pegang-pegang motor. Tapi lu begitu nggak? Sama nggak kayak gue? Kayak gitu. Ada momen-momen tertentu sih kalau menurut gua. Gitu. Riz. Apa? Momen ada momen-momen gimana lah? Gak apa-apa, ya udah. Iya kan. Kalau menurut gue ya ada momen-momen tertentu aja gitu maksudnya. Ya kalau seandainya sungkeman sama orang tua atau apa ada momen-momen tertentu aja. Kalau gua nggak terlalu didramatisir juga gitu loh. Tapi gua kayak gitu. Tapi ya begitu Ki. Kayaknya tuh gue rasanya tuh gue punya dosa banyak gitu sama orang tua gue. Saat gue minta maaf. Soalnya gini, kita kan dianjurkan kalau memang kita punya salah harus minta maaf sama orang itu kan. Tapi ini gue sering hari gitu, waktu dekat dan waktu dekat-dekat lainnya, gue selalu melakukan kesalahan sama siapapun atau sama orang tua gue pertama gitu kan, utama. Tapi gue itu maafin ini gue minta maaf itu 1 tahun sekali, yaitu lebaran itu. Makanya gue Jadi berasa. iya berasa, jadi gue ngerasa kayaknya gue mendam gitu kan, kenapa gue nggak minta maaf saat gue ngelakuin kesalahan gitu. Jadi lu reward lagi, maksudnya lu Iya, lagi nih. kembali lagi ke belakang gitu. Iya kan? Lo apa namanya daya rekam lo yang kemarin-kemarinnya lo ini. Iya, lagi, jadi lo gue perasa nggak, gitu ya. jadi gue menjiwai banget gitu, nggak Tapi nggak bukan dramatisir kan? bukan karena gue berpikir kenapa gue saat gue ngelakuin salah gue minta maaf sama orang tua gue, kenapa gue harus lebaran terus gue baru minta maaf, itu yang gue bikin sedih. Bisa masuk. Buat lo nih yang semua nih, Iya. lo begitu gak sih sungkeman sama orang tua lo? Bisa masuk. Kalau misalkan lo memang sungkeman seperti gue, lo komen aja kenapa lo bisa meneteskan air mata ke orang tua lo. Betul. Saat di waktu lebaran. So komen ya. Yes. Gimana? Tapi ngomong-ngomong cari kembali deh. Harus lagi bantuin neneknya coy. Tuh nenek jatuh katanya. Gua jatuh. Nggak apa-apa Giris. Nggak apa. Hah? Itu ada kan jing dulu motor itu goblok banget sih ya. Iya kan? Gua rasa dikantongin sama Riz tadi Riz. Agak di situ ternyata gitu. Oh. Ngambilin lu minum tadi. Untung lu nggak sujon sama kita. Oh enggak, berarti emang bener Aman, gua. aman, Emang aman. bener tadi sinyalnya nenek gua jatuh. Lu tahu nggak? Dia di tag. Berarti lu udah percaya kan sama gua berdua kan? Iya. Oh, gua tuh nggak jahat lagi kan? Dulu jahat kan?
Anjing lu jahat. Seperti sendal gitu. Seperti sendal gitu Jadi kan. tadi si Diki katanya Nah, dia mungkin ada momen tertentu yang dia bisa mengeluarkan mata saat minta maaf sama orang tuanya gitu. Tapi kalau gue tadi gue bilang gue kenapa setiap lebaran itu gue minta maaf sama orang tua gue, Nah. gue pasti nangis karena itu tadi yang dia kan belum dengar. Gue ulang lagi nih, sorry kalau lu bosen. Jadi Boleh. jadi gue kenapa gue bisa nangis karena apa? Gue dalam setiap hari, setiap detik, setiap apa mungkin gue ngelakuin kesalahan sama orang tua gue. Tapi kenapa yang gue bikin sedih saat lebaran itu gue bisa nangis? Kenapa saat gue ngelakuin kesalahan gue nggak minta maaf? Jadi gue pas saat minta maaf saat lebaran, gue flashback ke belakang gitu, Riz. Jadi gue sedih gitu. Ingat Kenapa nih? dosa-dosa lu. Nah, kenapa nggak hari kemarin itu gue minta maaf sama orang tua gue kayak gitu? Jadi setiap lebaran tuh gue selalu nangis. Gitu. Iya. Masuk di akal sih, masuk. Gue masuk di akal anjing. Masuk kan, asal jangan didramatisir aja. Enggak, gue nggak ada. Nah, dia si Doni tuh tampang doang bro, emang Hello Kitty gitu. Hello Kitty. Nah sekarang terus apa lagi nih? Bahas apa lagi tuh? Pulang Ya tadi kampung. balik lagi kan, pas kita tadi ngomong awal nih sebenarnya apa namanya momen uniknya di Indonesia tuh Lebaran tuh mudik. Itu Iya. kalau lu cari tahu tradisi mudik tuh cuma ada di Indonesia. Iya. Jadi kan kayak negara Islam kan istilahnya kan banyak lah ya, kayak Malaysia kan juga banyak Muslim ya kan. Terus Brunei. apalagi Brunei. Brunei gitu kan. Tapi yang punya tradisi mudik tuh Kazakhstan. ya itu tradisi asli Indonesia tuh. Iya. Macet-macetan, apa segala macam. Sekarang udah mulai berarti ya? Sudah H- berapa sekarang? Udah, sekarang kan orang-orang udah pada libur kerja, Udah, masih Ada beberapa udah libur. udah pada Hah? banyak yang ini. Tapi libur kerja. ternyata seru di jalanan tuh kalau apalagi yang motor cuy gitu. Ternyata seru ya kan gembolannya banyak gitu. Iya. Ternyata seru cuy. Iya. Gitu. Kalau Begitu ada yang- jadi kayak touring gitu. Ada yang unik-unik ya kan? Tulisan. Jadi dia ada tulisan ya kan? Tapi dulu itu nih. Nah, ini kita bedain dulu zaman kita ya. Kayak mudik naik motor itu dulu tuh nggak semeriah kayak sekarang. Tahu nggak? Iya. Kenapa dulu coba? Karena memang apa ya zaman kita kecil dulu ya kayak waktu itu aja kayak apa namanya buat naik motor itu ya kan istilahnya kan kayak lebih apa ya dulu ya mungkin Dulu tuh belum gitu macet dulu gitu tuh kan. lebih Naik bis juga lebih cenderung ke umum. iya Kereta, iya. bus, Karena pun pesawat, juga bener, karena pun bener. juga dulu istilahnya buat dapetin tiket tuh nggak sesusah kayak apa nggak kayak sekarang susah banget gitu. Makanya alternatifnya orang ya itu ada yang ada motor dimanfaatin motor ya kan. Terus kayak tuslah itu juga ngaruh juga loh ternyata. Apa? Tuslah tuh kayak apa namanya Tusuk lah, gitu. lebihan bayar lah gitu istilahnya. Hmm. Lebihan bayar kayak biasanya kalau misalkan bukan lebaran ya kan bayarnya segini gitu. Terus pas mau lebaran naik gitu ongkosnya gitu kan. Ya itu mungkin salah Jadi satu banyak orang antisipasi. alternatif naik motor. Zaman-zaman kita coba dulu nggak ada kayak di rame motor-motor jalan Ya kayak mungkin sekarang kan. mungkin karena populasi juga kali. ya. Iya, Populasi sama itu semakin juga banyak, tadi, terus sama itu juga transportasi tuh dulu nggak gitu padat. Ini pertanyaan gue untuk lu Buat berdua mudik. nih. Ada nggak lu momen satu momen menurut gue nih? Bukan menurut gue, pertanyaan gue adalah satu momen. Ini universal ya, maksudnya konteksnya universal. Mau umur lo waktu zaman SD, SMP, SMA atau yang sekarang gitu kan. Tapi momen-momen tertentu pas lebaran yang lo nggak bisa lupain. Konteksnya nggak bisa ngelupain itu lo mau bahagia, mau sedih, mau senang, pokoknya satu momen aja yang gue tanyain, satu momen yang lo emang nggak bisa lupain gitu loh. Konteksnya itu lebaran itu spesial buat lo gitu. Bukan spesial, konteksnya bukan spesial, maksudnya ya memang nggak bisa dilupain aja gitu. ya pokoknya ada momen satu di selama hidup lo ada satu lebaran yang Nggak bisa lo nggak lupain. lupain sampai sekarang. Itu universal konteksnya secara luas. Lo bahagia, lo senang, lo sedih, lo apa gitu kan. Oh, Itu- kalau gua ada. Apa?
Ya tapi ini terserah umur lu berapa, terserah lu udah tua tapi ini mah gitu. sedih lah ya, sedih ya. Maksudnya bukan sedih sih. Gue lagi tuh saat itu gue kayaknya gue waktu gue SMP gue kelas 2 SMP itu momen yang lo nggak bisa lupain ya, gua, satu momen aja lo lebaran yang gue lupain. Saat itu bokap seminggu sebelum lebaran tuh bokap udah nggak kerja. Bokap gue udah nggak kerja tuh bro. Jadi saat itu penghasilan bokap gue terakhir tuh di seminggu sebelum lebaran itu terakhir bokap gue nggak kerja. Nah saat itu gue meminimaliskan budget yang harus kita keluarin untuk sampai bokap gue kerja lagi gitu kan. Normal. Nah, dapat kerja lagi. Itu gue beneran ya. Gue inget nih. Ibu gue tuh sampai beli ketupat cuma 20. Itu berarti momen haru lah. Nah iya, cuma 20 buah. Ya kan 20 ketupat biji. Nah, udah gitu gue cuma ya ada sih ayam cuma 1 ekor gitu kan. Terus gue dibeliin baju, dia beliin baju cuma 1 gitu kan. Enggak. SMP deh. Iya SMP. Terus ya pokoknya intinya gue yang gue inget tuh cuma itu doang. Kayaknya ibu bisa bapak bisa bikin ketupat tuh cuma 20 kayaknya gitu. Itu yang gue inget ya. Gue inget di ingatan gue. Iya, ingatan gue itu ketupat cuma 20 itu 20 apa sih ya? Ya 20 ketupat iya itu yang gue dengar itu. Lo Les? Ada baru-baru ini sih gue. Iya, nggak apa-apa, baru-baru ini apa? Pas momen Covid. Nah, jadi nih mungkin kalau misalkan ini video diputernya mungkin 10 tahun ke depan, mungkin biar lu pada tahu ya. Zaman kita dulu tahun 2019 sampai 2001 itu emang 2020 bukan Indonesia doang ya, dunia tuh emang lagi dilanda namanya penyakit virus COVID-19 namanya. 19 itu diambil dari tahunnya 2019. Jadi dulu itu pas ketika COVID itu lo nggak bisa lupain itu? Nggak bisa gue lupain sampai sekarang. Jadi beda apa ya? Yang biasanya ya bayangin nggak, istilahnya kan umur kita kan udah kepala 3 lebih dulu kan, belum kepala 4 kan. Selama sampai umur kita segitu, jangan lo omongin di sini. Jangan tahu. Jadi selama ngalamin lebaran dulu kan istilahnya kan sholat, meriung, ya kan, silaturahmi ke rumah saudara bebas gitu kan. Nah pas COVID itu benar-benar nggak bisa dilupain. Video call ya, istilahnya nggak bisa kemana-mana. Udah gitu biasanya pada ngumpul di rumah saudara nih, di rumah masing-masing. Terus sholat, dari mulai sholat tarawih, ya kan, itu berjarak gitu ya. Kan istilahnya. Emang sholat itu artinya berjarak juga sih? Sholat itu tetap ada sholat id, tapi berjarak. Tapi nggak banyak juga. Lupa gue. Tapi berjarak gitu. Istilahnya social distancing. Iya. Jadi itu ya momen yang nggak bakal gue lupain. Nggak mungkin kalau lebih ke situ sih. Kalau ngomong ke situ ya mungkin semua juga punya trauma ya. Soal ya enggak kan itu karena COVID itu kan. Haris itu nggak bisa, momen itu yang nggak bisa dilupain gitu. Ya gue juga nggak bakal bisa lupa soal kejadian itu. Itu lupa. Spesial buat dia lah. Nah, ini kan buat dunia itu kan. Spesial lah kalau menurut dia itu. Tapi kan kalau misalnya ini kan ruang lingkupnya bebas. Nah kalau gue di dalam keluarga gue saat yang gue nggak bakal lupain itu. Soalnya gue sampai saat di benak gue itu yang gue inget itu cuma 20 ketupat. Itu doang. Ya minimal lu secara gue, adik gue, bapak gue, ibu gue itu pada doyan makan gitu. Enggak benar. Beneran gue jujur aja. Kalau gue itu mungkin gue doang kali ya di antara bertiga yang baru ngerasain ya. Kalau gue itu momen pertama kali lebaran tanpa bokap. Gila bokap ya waktu itu. Nah itu kan keluarga spesial. Kalau buat gue maksudnya spesialnya konteksnya itu yang nggak bisa gue lupain gitu. Gini, ya mungkin sampai sekarang ya, cuman
cuman atmosfernya itu beda kalau yang sekarang gitu kan. Wih anjing ini Bombay banget ya, anjir nih Bombay banget. Atmosfernya sekarang beda, tapi awal-awal pertama kalau gua merasakan lu setelah musik setan, musik setan, iya, musik horor tuh, ya kan? Kalau gua baru, kalau di antara yang bertiga ini gua yang baru pertama yang ngerasain pertama kali Lebaran atau Idul Fitri itu tanpa bokap. Terus awal pertama itu kan gua habis maaf-maafan gitu kan abang gua, adik gua. Lucunya gini deh, bukan lucunya gitu deh. Gua tuh pas habis maaf-maafan gitu kan, duduk bareng gitu kan biasanya kan sama bokap ngobrol makan-makan gitu. Setelah nggak ada bokap terus gue lihat-lihatan bro, gitu kan gue lihat-lihatan nih sekitar 5-10 menit tuh gue lihat-lihatan sama abang gue sama adik gue tuh ya kan, sama si Putri gitu kan lihat-lihatan. Terus abang gue nyeletuk, ada yang kurang nggak sih, gitu kan. Gue ternyata tiga orang itu tuh ini udah satu hati. Chemistry udah ada itu. Gua sama adik gue tuh udah satu hati. Iya ada yang kurang kenapa bokap, gitu kan. Yang biasanya gua habis sholat Id terus ngumpul makan bareng bercanda terus biasanya tuh kalau bokap itu ada di mana pasti ada omongan gini, yuk kita kemana. Nah itu yang nggak bisa gue lupain itu gitu. Terus kita bercanda. Nah itu yang momen yang pertama kali gua nggak bisa lupain sampai detik ini sebenarnya, tapi atmosfernya itu beda kalau yang sekarang. Tapi yang pertama kali momen yang nggak bisa gua lupain antara itu tahun berapa tuh Mek? Waktu itu Mek? 2013. Jadi pas gua waktu itu gua udah gawe. Terus dari situ gua tiga-tiganya gua nangis Bombay gitu loh. Awal pertama itu tiga-tiganya abang gua sama adik gue itu pertama-tama lihat-lihatan, terus abang gua nyeletuk, ada yang kurang ya satu hati sih sebenarnya, satu hati gitu kan. Ada yang kurang nih gitu. Pokoknya lu udah intinya itu momen yang pertama-tamanya itu gua Lebaran tanpa bokap gitu. Dan suatu saat lu pasti bakal ngerasain itu. Iya, pasti itu bakal kehilangan. Lu sholat Lebaran, Idul Fitri itu ada yang kurang sesuatu yang benar-benar lu spesial buat di situ. Itu yang pertama kali yang gua rasain ya itu gitu. Jadi guanya seru-seruan, ngobrol-ngobrol, terus bercanda-bercanda, makan bareng kan satu tempat tuh biasanya gua di ruang tamu tuh makan bareng tempat ya kan sama anak gua sama cucu-cucunya gitu kan, bercanda sama cucu-cucunya. Terus nggak apa, nangis aja. Bombay banget kalau gua ya kan, biar rating naik nih. Lu orang saya guling-gulingan gitu. Pasti lo semua pada ngerasain suatu saat nih, teman-teman semua nih, itu kan di mana orang tua lu emang entah ibu atau entah bokap lo udah nggak ada, pas lo udah ngerasain. Nah itu kita tuh bisa ngerasain karena sudah ngerasa kehilangan gitu. Saat buat lo kayak gue juga pribadi, orang tua gue masih lengkap, si Aris juga masih lengkap. Kalau lo kan tadi udah cerita, lu kan hidup gua ya kan. Kalau kan udah sebelah udah nggak ada kan, kalau gue masih lengkap. Berarti gua doang lo ya. Jadi buat lo sayangin ya orang tua lo masing-masing ya kan, jangan sampai kita nyesel di kemudian hari. Soalnya apa? Lo dari kecil sampai sekarang itu masih dididik, walaupun yang masih punya orang tua ya masih dididik, walaupun udah nikah juga masih didikte sama orang tua, walaupun setua gini nih kayak gua sama dia. Lo tua nggak? Enggak. Gua masih 25. Itu momen tadi masing-masing, dia momennya kehilangan bokap. Kalau gua pribadi dengan keekonomian orang tua gua saat Lebaran, kalau Aris saat Covid. Nah, buat lo nih kalau lo punya momen yang benar-benar spesial di Lebaran manapun, di tahun apapun, lo komen coba.
lu paling spesial di mana? Momen-momen Ya, pertama kali momen lu yang lu nggak bisa lupain deh. Mungkin kalau misalkan COVID itu mendunia lah, gue masih ngikut gitu tuh, masih memikirkan itu gitu kan. Trauma lah, kita masih punya trauma bersama-sama kan di dunia. Tapi lo punya momen yang lebih spesial lagi di hari Lebaran. Nggak semua merasakan kayak gua. Ya, mungkin gini, enggak jadi gini. Bukan lo doang yang ngerasain. Mungkin ada juga di luar sana kayak semuanya. Kayak kalian nih ada cerita kayak kayak di Kijut sama bro, misalkan sama bro, gue juga tinggal ditinggal sama orang tua gue, ya mau entah nyokap, bokap atau adik, sanak saudara gitu kan. Lu ceritain deh di sini. Sama gue juga kehilangan di saat Lebaran gitu. Cerita deh. Gitu aja. Jadi yang kita petik hikmah di sini tuh soal hari raya, kan namanya juga hari raya kan hari kemenangan kita dari habis menghadapi ujian-ujian di bulan Ramadan gitu kan. Jadi mungkin gua agak sedikit berbeda ya menyikapi kayak Ramadan ya. Mungkin jatuhnya Ramadan tuh pasti ada terus, pasti datang terus. Jadi istilahnya justru kalau gue tuh lebih nyikapin tuh gue sebagai tamunya Ramadan gitu. Karena Ramadan kalau kan banyak juga orang bilang marhaban ya Ramadan, selamat datang Ramadan. Jadi kita tuan rumahnya gitu, Ramadan tamunya gitu. Tapi kalau gue sih lebih ngerasa tuh gue lah tamunya gitu. Karena ini agak ini juga sih, agak spiritual juga. Jadi yang namanya Ramadan sampai kiamat dia akan datang terus. Tapi kita nggak tahu umur kita, ya kan? Tahun kemarin, tahun yang akan datang lagi, Ramadan itu pasti selalu ada, selalu datang sampai hari kiamat. Tapi kitanya sendiri yang belum tentu ada di Ramadan berikutnya. Gua ini banget nih, maksudnya ya mungkin banyak yang terbuang lah sia-sia istilahnya, ibadah nggak maksimal gitu selama bulan Ramadan ini. Mungkin yang bisa gue sampaikan di sini, manfaatin momen Ramadan semaksimal mungkin, karena kan kita juga ngebahas waktu itu ya istilahnya kan di bulan Ramadan itu kenapa spesial ya kan, karena memang dari puasanya gitu kan, tadarusnya, pokoknya semua deh di sholat istilahnya sholat malamnya, sholat tarawihnya gitu, yang nggak ada di bulan-bulan selain Ramadan gitu. Kayak puasa kan istilahnya kan nggak bisa tergantikan kalau misalkan udah lewat Ramadan yang berikutnya gitu kan. Ya itu, jadi Ramadan tuh akan selalu datang, tiap tahun akan selalu datang sampai hari kiamat. Tapi kitanya yang bisa nggak kita? Ya pokoknya intinya gini, kita cuma hanya berharap di Ramadan yang akan datang kita selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Intinya itu aja sih. Mau soal takdir atau apa ya kita serahkan aja kepada Allah ya kan. Ya masalah yang penting kita menjalankan apa yang baik dalam di bulan Ramadan ini. Itu aja. Jadi istilahnya ya manfaatkanlah untuk momen-momen Ramadan ini sebagai, kalau bahasa Ustadz gue dulu, Ramadan itu proyek amal gitu istilahnya. Jadi apapun itu dilipat gandakan. Itu mereka udah mungkin kalian udah banyak tahu lah soal itu. Pokoknya intinya yang dari mulai sodakohnya, terus istilahnya berbuat baiknya ya kan, di luar yang istilahnya yang memang menjadi ciri khas, bukan ciri khas ibadah intinya lah gitu, kayak misalkan puasa, tadarus, sholat tarawih gitu kan, istilahnya ya gitu.
Jadi mudah-mudahan kita semua dikasih kesehatan sama Allah, Amin. dikasih kesiapan buat ngadapin Ramadan berikutnya, diberi apa istilahnya, diberi usia yang berkah, gitu istilahnya. Diberi usia yang berkah. Iya. Oke, jadi mumpung bentar lagi mau Idul Fitri nih, kan kita dari PNS podcast Nongkrong Santai ngucapin taqabbalallah minna wa minkum syamana syamakum, mohon maaf lahir dan batin buat kalian semua netizen seluruh dunia lah pokoknya. Iya. Oke. Sekian dari gue Aris. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu Sebutin dong. Mengasih. Mengasih lagi tahan boker coy. Dia kebanyakan diem. Ya udah ya, bye. Semua dendam